Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Siluet memutar, dan menjadi samar-samar terlihat di depan Han Qian. Jika Long Hao Chen ada di sini, dia pasti akan mengenalinya, bahwa tetua kurus yang muncul dari ruang yang terdistorsi ini, adalah orang yang menjaga gudang harta aliansi pada hari itu. Perubahan besar muncul di wajah Han Qian, dengan mengungkapkan ekspresi pahit dia berkata, Saint Elder, seseorang dengan kedudukan moral yang besar, yang secara alami kamu tidak akan ingat dengan hamba yang rendah ini, tidak perlu bagi kamu untuk menurunkan diri ke tingkat seperti aku. Ucap Han Qian. Tetua yang kurus itu dengan dingin mendengus. Aku tidak peduli dengan omong kosongmu. Ikut saja denganku ke Stadion Assassin. Jika kamu tidak mau, bagaimana kalau kamu membawa cucu kamu itu ke sana, ucap tetua kurus. Han Qian menghela nafas dalam-dalam, dan menjawab dengan ekspresi terpaksa. Aku akan pergi. Tolong jangan terlalu ketat dengan aku. Balas Han Qian. Tetua kurus itu mengambil langkah maju, lalu melangkah ke dalam ruang yang terdistorsi, dan langsung menghilang. Saat dia menghilang seketika, suara dengusan dingin tertinggal di udara. Han Qian memandang Ying Suifeng, dan Ying Suifeng menunjukkan ekspresi tak berdaya. Lain kali, tutup mulutmu ini, saudara laki-laki, kamu harus berdoa untuk kesejahteraan kamu sendiri, ucap Ying Suifeng. Han Qian berkata dengan wajah cemberut. Tetua Sein sudah setua ini, tapi dia masih sama ganasnya seperti di masa lalu. Saudaraku, aku akan pergi dulu, ucap Han Qian. Pada akhirnya, Long Hao Chen tidak berhasil menyalip Chai Er, dan kembali sendirian ke hotelnya dengan perasaan tak berdaya. Ketika dia bergerak maju, dia tiba-tiba terkikik dalam realisasi. Matanya yang indah dan besar terbuka lebar, kata-kata terakhir Chai Er ini, mungkinkah itu kesepakatan permohonan kepadaku? Dia setuju untuk membiarkanku memeluknya. Ya, dia pasti menerimanya. Aku sangat bodoh, aku baru memperhatikannya sekarang. Jika tidak seperti itu, mengapa Chai Er lari, pikir Long Hao Chen. Long Hao Chen merasakan api cinta meningkat di seluruh tubuhnya, dia terbakar api cinta. Saat tangan kirinya bergetar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat hari itu, ketika dia merasakan pinggang ramping Chai Er. Dia kembali, dan akan meningkatkan kultivasinya dengan serius. Aku pasti akan mendapatkan tempat pertama, gumam Long Hao Chen dengan penuh tekad. Keyakinan yang intens memenuhi dirinya, ketika dia mengambil langkah besar ke depan menuju kamarnya. Di sisi lain jalan, dari sudut yang biasa-biasa saja, Chai Er mendengarkan langkah kakinya, dan perubahan ritme mereka. Wajah cantiknya sedikit memerah, dia mengungkapkan dari sudut mulutnya, dengan senyuman yang menyentuh. Kompetisi knockout memasuki hari kedua. Suasana menjadi lebih ganas. Hari ini, 4 besar akan ditentukan dari 8 pesaing ini. Orang-orang yang akan menang hari ini, akan memiliki peluang 75% untuk mendapatkan salah satu tungku spiritual yang diperebutkan. Tanpa ragu, semua pesaing akan melakukan upaya habis-habisan untuk meraih kemenangan. Long Hao Chen datang sangat pagi ke Stadion Night. Melihat Chai Er duduk di tempat yang sama dengan hari sebelumnya, Long Hao Chen bergegas mendekatinya, dan dengan diam-diam meraih tangannya. Dia melakukan itu sambil sedikit menurunkan kepalanya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia kalah dalam pertandingan kemarin, Li Xin sudah tersingkir, dan dia hanya bisa duduk di salah satu kursi di belakang peserta yang lolos. Long Hao Chen benar-benar menyukai perasaan ini, suasana ini yang dibagikan hanya oleh mereka berdua. Hanya dengan memegang tangannya saja, senyum puas muncul di wajahnya. Untuk pertandingan 8 hingga ke-4, pengundian akan dimulai. 8 pesaing teratas dapat memasuki stadion, ucap wasit. Long Hao Chen menarik tangan Chai Er dan berdiri, tetapi yang mengejutkannya adalah, bahwa kali ini, Chai Er tidak menarik tangannya kembali, dia malah menggenggam tangannya saat dia ditarik ke stadion olehnya. Chai Er adalah seorang gadis yang cerdas dengan pendapat yang kuat, tetapi ketika dia bersandar di bahu Long Hao Chen kemarin, dia sudah tidak takut jika orang lain akan membicarakan tentang dirinya lagi. Pada saat itu, dia hanya berhubungan antara Long Hao Chen dan dirinya sendiri.
Ketika 6 pesaing lain melihat pasangan kekasih ini, ekspresi mereka sangat berubah. Di antara mereka, beberapa sudah mengalami kekuatan Long Hao Chen sendiri, sementara yang lain tidak tahu sama sekali, tetapi masing-masing dari mereka sudah melihat tampilan hebat yang ditunjukkan oleh Chai Er kemarin. Dengan cepat, 8 kontestan teratas tiba di tengah platform. Metode menggambar lot benar-benar sama dengan hari sebelumnya, hanya jumlah orang yang jauh lebih sedikit. Long Hao Chen agak heran ketika ia mengetahui bahwa Grand Gurunya memiliki ekspresi jelek hari ini. Lebih tepatnya, dia terlihat pucat, seolah-olah dia sedang tidak sehat, karena matanya tidak memiliki ekspresi apapun. Juga otot-otot di wajahnya sesekali berkedut, tanpa ada cara menebak apa yang bisa terjadi padanya. Gambar itu akan segera dimulai, kata Han Qian dengan ragu. Dia berulang kali menghela nafas pada dirinya sendiri. Lelaki tua ini sudah berusia begitu lanjut, tetapi masih saja membuli dengan aku seperti itu benar-benar terlalu menyedihkan, pikir Han Qian tak berdaya. Saat dia menarik tangan Chai Er di satu sisi, Long Hao Chen mengangkat tangannya yang lain. Dengan lingkaran yang ditekan dari atas, ia secara bersamaan mengangkat kepalanya, dan menatap pesaing lain. Di antara 6 lainnya yang berhasil masuk 8 besar, hanya ada 2 orang yang dikenali Long Hao Chen, Yang Wenzhao dan Huang Yi. Di antara 4 lainnya, ada juga ksatria dari tingkat kelima yang Long Hao Chen sudah temui sebelumnya. Dengan kilatan cahaya keemasan, gambar lot segera selesai. Di tengah-tengah gambar lot ini, tatapan Long Hao Chen tertuju pada tubuh Chai Er. Tentu saja, yang paling tidak diinginkannya adalah wanita itu. Tampaknya, keberuntungannya cukup bagus. Nuansa keemasan di tubuh mereka jelas berbeda. Tentunya, mereka tidak harus saling bertarung hari ini. Long Hao Chen mengangkat kepalanya, dan menatap pesaing yang lain. 8 elit sekarang siap untuk pertunjukan, dan seperti yang diharapkan, beberapa ada yang gembira, dan beberapa ada yang khawatir. Yang paling tertekan adalah Huang Yi, karena lawannya untuk pertandingan babak ke-8 ini adalah Chai Er. Melihat cahaya yang sama pada tubuh Chai Er seperti pada dirinya sendiri, wajah Huang Yi penuh dengan kepahitan. Dia tahu dan takut, bahwa ini adalah akhir dari kemajuannya dalam kompetisi ini. Berlawanan dengan harapan, kondisi mentalnya masih baik-baik saja. Itu karena Huang Yi tahu, bahwa tidak peduli siapapun lawannya hari ini, peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi. Satu-satunya hal yang menyedihkannya adalah, bahwa lawan yang ia hadapi hari ini, adalah satu-satunya yang paling kecil kemungkinannya untuk menang di antara yang lainnya. Long Hao Chen juga melihat lawannya sendiri. Yang harus dia hadapi hari ini adalah pengguna binatang buas kontrol dari tingkat kelima, yang berasal dari kuil spiritual. Itu sudah jelas, ini bukan pertandingan yang mudah. Kuil ksatria memiliki nasib buruk yang sama sekali lagi. Yang Wenzhao dan ksatria terakhir dari tingkat kelima saling terkait. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menghindari pertandingan lain antara ksatria. Hanya Yang Wenzhao yang tampak tenang. Sebaliknya, dia merasa bahwa keberuntungannya kali ini cukup baik. Setidaknya, dia tidak melawan Chai Er. Pasangan terakhir secara alami terdiri dari asasin lain di puncak tingkat keempat, dan satu-satunya prajurit yang maju ke tahap ini. Mereka berdua tampak bahagia, karena tanpa ragu, mereka adalah 2 orang yang memiliki kekuatan terendah dari 8 besar, yang juga diikuti oleh Huang Yi. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk mempertaruhkan segalanya. Agae dapat mengambil kesempatan ini untuk memasuki 4 besar. Wajah Han Qian terlihat lebih mengerikan dari sebelumnya. Keberuntungan ini benar-benar terlalu kurang, karena dia telah membuat aulanya sendiri saling berhadapan sekali lagi. Namun, tidak ada yang berani menertawakannya hari ini. Setiap pertandingan hari ini, itu akan menjadi yang paling penting bagi setiap dari 6 kuil besar. Bisakah kuil mereka masuk 4 besar sekaligus? Untuk masuk ke 4 besar, itu sama dengan hanya 1 langkah dari 3 besar. Ini bukan hanya tentang tungku spiritual yang ditawarkan sebagai hadiah, tetapi untuk masing-masing dari 6 kuil besar, ini adalah salah satu simbol kehormatan terbesar. Ying Sui Feng terlihat lebih baik. Dia sangat percaya pada Chai Er, dan lebih jauh lagi, 2 pemuda dari Assassin Temple-nya juga berhasil masuk ke 8 besar, jadi peluangnya cukup besar.
Selain dari 3 aula pelayanan tambahan yang tidak memiliki anak muda mereka di 3 besar, semua yang lain menatap lekat-lekat pada murid-murid mereka sendiri, itu tampaknya telah mengkomunikasikan sesuatu kepada mereka dengan penampilan mereka. Yang dengan warna paling dangkal, bisa tetap di sini, dan yang lain dapat kembali ke ruang tunggu. Kata Han Qian dengan ragu. Sepasang mata Long Hao Chen melintas, hari ini, dia adalah orang yang membawa warna paling dangkal. Chai lawanmu adalah Huang Yi, si penyihir elemen bumi dari tingkat kelima. Dia memiliki peri elemental bumi. Dia pandai menggunakan teknik Earthly Wafes, dan menggunakannya secara khusus untuk perpindahan secara cepat. Kamu berada di pertandingan keempat, aku di pertandingan pertama, kamu kembali ke ruang tunggu dulu, ucal Long Hao Chen. Dia tidak akan mengulangi kesalahan kemarin. Dia tidak hanya memberitahu Chai siapa lawannya, tetapi dia juga memerinci karakteristiknya dengan tepat. Long Hao Chen sama sekali tidak berusaha menutupi kata-katanya, dan wajah Huang Yi tampak lebih pahit. Demikian pula dengan guru Sein Mage Lin Chen, dari kuil mage, yang memiliki penampilan yang menyiksa. Memberi pandangan kepada Chai sebelum memberi Huang Yi hal yang lain, dia terlihat benar-benar tak berdaya, dan wajahnya kurang warna. Yang lain perlahan-lahan mundur dari lapangan, dan hanya menyisakan Long Hao Chen dan pengguna binatang buas kontrol itu. Wasit sudah memasuki stadion, dan mengaktifkan penghalang perlindungan yang mengelilinginya. Long Hao Chen dari kuil Ksatria, melawan Liao Yu dari kuil spiritual. Kedua belah pihak akan mulai pada jarak 50 meter satu sama lain, ucap wasit. Long Hao Chen perlahan-lahan mundur, sambil memperhatikan lawannya dengan penuh perhatian. Liao Yu adalah seorang pemuda dengan tubuh langsing, dan kira-kira sama tingginya dengan Long Hao Chen yang berusia 14 tahun. Umurnya sudah pasti lewat 20 tahun. Penampilannya di atas rata-rata, dan wajahnya tampak pucat. Tetapi matanya sangat berkilauan, dan memiliki daya pantulan yang kuat. Saat ia perlahan-lahan mundur juga, pandangannya terpaku pada Long Hao Chen. Karena jarak antara kedua belah pihak secara bertahap meningkat, perang tatapan sudah dimulai antara mereka berdua. Liao Yu membawa tongkat berwarna putih di tangannya. Warna tongkat ini sangat jarang, dan sulit ditebak dari bahan apa tongkat itu terbuat. Pertandingan dimulai, ucap wasit. Dalam sekejap jarak 50 meter tercapai, wasit berteriak dengan keras, dan secara bersamaan, tubuhnya melintas dan mundur dengan kecepatan tinggi, lalu meninggalkan dua pemuda sendirian di stadion. Liao Yu sudah melakukan persiapan sejak lama. Begitu dimulainya pertandingan ini, nyanyian mantranya meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, cincin berkilau putih didistribusikan di seluruh tubuhnya. Itu sudah jelas, mantranya tidak secepat Bai Xiaomo atau Fang Zhu itu, tetapi diksinya jauh lebih jelas. Terlebih lagi, ia tampaknya memiliki ritme yang fantastis. Bahkan lebih tidak biasa, bersama dengan pembacaan mantra ini, dia tanpa henti melambaikan tongkat di tangannya. Dengan tempo yang sama dengan mantranya, karakter berwarna putih susu secara mistis terbentuk di sekelilingnya. Hanya dalam 3 detik, sebuah pintu putih besar terbentuk di depannya, dan semacam binatang ajaib elemen petir melompat darinya. Ini adalah macan tutul kulit putih, dan seluruhnya nampak seperti salju dengan garis-garis biru. Tingginya hanya sekitar 2 meter, dan tidak terlihat terlalu kuat, tetapi memberikan kesan kuat namun indah. Liao Yu maju selangkah, karena macan tutul salju ini langsung tertutupi oleh lingkaran putih, dan pada saat berikutnya, Liao Yu muncul di punggung macan tutul salju. Macan tutul salju melesat secepat kilat, secepat angin, dan ahli sihir kontrol elemen es batu. Berbagai bayang macan tutul salju, itu menguasai sihir bawaan yang berbeda. Dan dalam hal kecepatan, itu adalah salah satu spesies binatang ajaib berperingkat terbaik. Melihat binatang ajaib yang dipanggil oleh rekannya, Long Hao Chen segera membuat keputusan. Ayah dan gurunya telah mengajarinya segala hal tentang apa saja spesies binatang buas ajaib yang ada, termasuk Snow Shadow Leopard. Tanpa ragu, Liao Yu tidak ingin menggunakan Snow Shadow Leopard ini untuk tujuan menyerang, tetapi untuk berperilaku sebagai tunggangan. Mengandalkan binatang itu, ia akan mencoba untuk mengulur waktu. Pada saat Liao Yu mengeksekusi pemanggilannya, Long Hao Chen tidak langsung merespon. Di dahinya, karakter warna ungu bersinar, dan berubah menjadi iluminasi berwarna ungu tua yang menyebar dari tubuhnya ke tanah.
9 garis ditarik dan dilewati, sebelum berubah menjadi 0, pada saat ini, sosok besar Hao Yue sudah muncul di tanah. Sehubungan dengan kecepatan memanggil, dia benar-benar bahkan lebih cepat daripada Liao Yu. Hah, tunggangan, dia punya tunggangan, gumam Yang Wenzhao. Di barisan pertama ruang tunggu, Yang Wenzhao terlihat heran, dan tidak bisa menahan diri untuk menatap Hao Yue yang berdiri di depan Long Hao Shen. Hao Yue saat ini jauh berbeda dari Earthfire Lizard, yang penampilan awalnya tampak menyedihkan. Dengan panjang tubuhnya 4 meter, bayangannya tampak seperti naga bumi. Meskipun tidak mencapai ketinggian naga bumi, ia memiliki anggota badan yang kuat, serta punggung yang lebar dan bermartabat, dan memberikan kesan yang solid. 3 kepalanya yang besar terangkat tinggi di langit, ketika 3 lingkaran cahaya ungu melayang, dan menyebar dari punggungnya. Di atasnya, 2 jenis tulang yang lebih besar muncul, tampak seperti kursi untuk ksatria. Dari 3 kepalanya, 3 cahaya berkedip saat memandangnya, sepertinya sekarang dia mendapatkan kepala ketiganya, dia memang terlihat sangat galak, tetapi khususnya, matanya memancarkan kesan dingin dan bermartabat. Dia memberikan ekspresi agresivitas absolut. Sosok Long Hao Chen berbinar saat ia segera jatuh di punggung Hao Yue, dan adegan fantastis terjadi. Dari belakang Hao Yue, duri membentang dan melingkari tubuh Long Hao Chen, saat dia mencondongkan tubuh ke depan, di punggungnya, duri-duri ini diarahkan satu sama lain, dan dengan tegas mengatur tubuhnya di antara mereka, seorang pria dan binatang ajaibnya membentuk satu kesatuan. Sebelum melangkah ke stadion, Long Hao Chen telah mengenakan seluruh armorannya, Holy Spirit Armor berwarna perak yang mengeluarkan cahaya samar, termasuk helm yang menutupi seluruh wajahnya. Kedua tangannya segera menunjuk ke atas, pedang Roh Kudus dan perisai Roh Kudus segera muncul, dan melengkapi perangkat Roh Kudus. Sebuah lingkaran perak samar dilepaskan dari tubuhnya, lalu membungkus Hao Yue di dalamnya, yang berkumpul di sekitar tubuh mereka adalah lapisan cahaya perak tipis. Ini justru efek tambahan dari Holy Spirit Supplementary Armornya. Penampilan luar yang perkasa ini benar-benar nyata, mengenakan baju besi berwarna perak, pedang perak dan perisai perak, dia tampak jauh lebih mengesankan daripada Liao Yu yang dia hadapi ini. 3 kepala Hao Yue secara bersamaan meraung. Melintasi keempat cakarnya, ia dengan ganas berlari ke arah lawannya, di atas 3 kepalanya, sinar yang berbeda segera berkilauan. Duduk di punggungnya, Long Hao Shen tampak sangat damai, ketika kabut emas mengelilingi seluruh tubuhnya, lalu dia merilis bentuk cincin di sekitarnya. Ini adalah Storing Power. Duduk tegak di punggung Hao Yue, dia tidak perlu membuat gerakan apapun, jadi situasinya sempurna untuk menggunakan Storing Power. Jika Long Hao Chen sebelumnya bisa dikatakan mencoba menggunakan pesaing lain untuk melunakkan kekuatannya sendiri, dan meningkatkan pengalaman tempurnya, serta membangkitkan potensinya, maka, dari pertarungan hari ini dan seterusnya, ia bisa dikatakan telah sepenuhnya akan bertarung habis-habisan demi kemenangannya. Hanya ada satu alasan untuk itu, yaitu, untuk CR. Di ruang tunggu, perubahan besar langsung muncul di wajah Yang Wenzhao. Dia sebelumnya mengalami pertempuran besar melawan Long Hao Chen, dan itu berakhir sebagai kemenangannya, apalagi dia menahan diri sampai batas tertentu. Namun, sekarang setelah dia melihat sekali lagi pada Long Hao Chen, dia menemukan dengan kaget, bahwa pemuda yang jauh lebih muda darinya, sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dan keuntungan sebelumnya menghilang dengan segera. Dalam waktu kurang dari sebulan, perubahan yang mengubah langit dan bumi telah terjadi pada Long Hao Chen. Yang Wenzhao tidak sedikit pun terkejut oleh tampilan kekuatan ini, tetapi dia terkejut dengan kecepatan kemajuannya. Ho, ho, ho. 3 kepala Hao Yue meraung sekali lagi, saat 3 cahaya warna berbeda bersinar secara bersamaan. Sebuah pertarungan hebat akan segera dimulai. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.